Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita tentu pernah mendengar kata atau terminologi paradoks. Terang dan gelap, itu sebuah paradoks. Demikian juga atas bawah, kiri kanan, tajam tumpul, tinggi rendah, itu paradoks. Namanya paradoks alam. Sebagai paradoks alam, kita tidak bisa mengubahnya, tidak bisa membawinya. Kita diharuskan menerimanya sebagai sebuah realitas ciptaan. Kita harus menerimanya sebagai sebuah determinasi atau sebuah nasib. Kita tidak bisa menolaknya, sebab hidup kita berada dalam lingkaran realitas alam yang paradoksal tersebut. Memang ada salah satu contoh dari paradoks alam yang bisa diubah oleh manusia, yakni misalnya rambut keriting diubah menjadi rambut lurus. Dan zaman sekarang yang keriting itu sangat mungkin diluruskan. Tetapi pada titik tertentu di masa depan, yang lurus itu pasti kembali keriting. Artinya, paradoks alam bisa diubah, tetapi sifatnya temporal, sifatnya sementara saja. Sementara itu, realitas kaya dan miskin, sebagaimana kita dengar tadi dalam Injil, bukanlah sebuah paradoks alam. Realitas kaya miskin yang diangkat oleh Yesus dalam perumpamaan si kaya dan si Lazarus adalah sebuah realitas paradoks sosial. Contoh lain paradoks sosial misalnya pemimpin dan anggota, atau anggota SVD berkaul kekal dan anggota SVD berkaul sementara, atau orang tua dan anak dan lain-lain. Dan sebagai paradoks sosial, realitas kaya miskin tersebut bisa diubah, bisa dibarui. Terutama dalam Injil tadi, realitas kaya miskin itu diubah saat si kaya dan si miskin berada di dunia akhirat. Si kaya bergembira ria di dunia fana, berubah menjadi derita dan sengsara di dunia abadi. Sebaliknya si miskin menderita dan sengsara di dunia fana, berubah menjadi bahagia dan gembira di dunia abadi. Itu berarti ketika paradoks sosial dihubungkan dengan zaman keabadian, zaman eskatologis namanya, realitas paradoks sosial adalah juga merupakan sebuah realitas iman. Dan ketika realitas paradoks sosial ini berubah di hari akhirat, maka tidak ada peluang lagi untuk berubah kembali ke semula. Misalnya, si kaya meminta kepada Abraham agar sudi kiranya Lazarus kembali ke dunia, agar Lazarus bisa mengubah realitas kehidupan keluarga si kaya. Abraham tidak mengizinkannya, dan memang bukan hanya tidak mengizinkannya, melainkan memang tidak bisa kembali lagi. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu, kata Abraham tegas. Penegasan Abraham ini menunjukkan semasih kita berziarah di dunia ini, paradoks sosial kaya miskin itu sebenarnya bisa diubah. Caranya bagaimana? Kita yakin bahwa kekayaan harta atau materi itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu patutlah orang bersyukur atas hasil-hasil usahanya. Namun hasil-hasil usaha tersebut bukan hanya untuk dinikmati sendirian, melainkan sebaliknya orang-orang yang berhasil Tuhan pakai untuk meneruskan aliran anugerah rahmat-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan. Materi si kaya misalnya,
Tuhan kehendaki agar dibagikan sedikit atau banyak kepada si miskin. Keyakinan ini tentu memiliki dasarnya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Yesus yang adalah Tuhan rela menjadi manusia, dan Yesus yang adalah Tuhan rela menderita sengsara bahkan sampai wafat di salib, agar rahmat penebusannya bisa sampai kepada manusia yang berdosa. Yesus yang adalah Tuhan rela berlumuran darah demi manusia yang berlumuran dosa. Itulah kasih solidaritas Tuhan untuk keselamatan umat manusia kita sekalian. Dan Tuhan menghendaki kasih solidaritas itu juga diwujudkan oleh manusia, terutama oleh orang-orang yang dianugerahi kekayaan untuk orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Dan ketika kasih solidaritas itu diwujudkan oleh manusia, maka apa yang disebut realitas paradoks sosial tadi bisa diubah di dunia fana ini. Bisa diubah di sini dan kini. Bisa diubah dalam konteks sekarang ini. Dan kiranya saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita dalam mewujudkan kasih solidaritas tersebut, khususnya pada masa Prapaskah ini. Amin.